kembali lagi dengan saya Huko Tara di Taman Bermain. Well, karena ini adalah malam minggu, jadi ini saatnya kita movie times ya guys. Jadi buat teman-teman yang malam minggunya nggak kemana-mana, atau lebih tepatnya di hari Sabtu ini, mending teman-teman pantengin aja channel Taman Bermain ini ya guys. Jadi bisa buat referensi juga buat teman-teman yang ingin menonton film-film yang berbobot dan bahkan bisa dibilang tidak membosankan. Nah, di sini saya akan nge-review 3 film sekaligus. Sebenarnya ini bukan nge-review sih guys. Jadi ini sebuah seperti referensi aja gitu. Karena menurut saya itu sangat disayangkan banget sih kalau sebuah film itu yang masa waktu pembuatannya itu bisa bertahun-tahun ataukah berbulan-bulan, dan di sini kita hanya nge-reviewnya atau membuatkan narasi hanya dalam waktu 10-20 menit guys. Menurut saya sayang banget sih. Jadi lebih enak sebenarnya nonton sih guys begitu. Jadi kita bisa menikmati sound effect, pencahayaan dan ceritanya sendiri guys begitu. Nah, di sini saya akan ngebahas 3 film sekaligus, itu dari negeri ginseng, Korea Selatan. Nah, ketiga film ini akan disutradarai dengan satu sutradara yang sama ya guys, lebih tepatnya dari sang maestro Bong Joon-ho. Nah, seperti yang kita ketahui, beliau baru saja mendapatkan Oscar keduanya di Academy Awards di tahun 2019 kemarin. Jadi di sini saya akan nge-review 3 film beliau yang menurut saya paling kelam guys yang pernah dibuat oleh beliau. Nah, kalau begitu langsung aja kita review secara singkat filmnya guys. Nah, ini bisa dikatakan sekali lagi di sini saya hanya akan nge-review sedikit jalan ceritanya ya guys. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar cerita saya ini tidak mengandung spoiler sama sekali begitu. Di sini saya akan hanya memberikan sedikit jalan cerita untuk teman-teman bisa tertarik menontonnya gitu. Well, begitu langsung aja kita review film-film berikut ini ya guys. Nah, di posisi ketiga terbaik menurut saya ada film Mother. Film ini dirilis di tahun 2009. Mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu tahun yang paling membanggakan bagi industri film Korea Selatan. Bagaimana tidak, 2 film mereka yang sama-sama bergenre thriller mendapat rekognisi luas dan pujian dari banyak kritikus film dunia. Selain mewakili Korea Selatan dalam kategori Best Foreign Language film di ajang Oscar, Mother juga meraih piala film terbaik dalam berbagai ajang penghargaan, antara lain Busan Film Critics Awards 2009, Blue Dragon Film Awards 2009, dan Asian Film Awards 2010. Mother sendiri disutradarai oleh Bong Joon-ho, sutradara yang telah familiar dengan berbagai ajang penghargaan setelah karyanya The Host 2006. Juga bernasib sama memperoleh banyak pujian dan penghargaan dari berbagai kritikus film dunia guys. Film ini sendiri mengisahkan mengenai Hye-ja yang diperankan oleh Kim Hye-ja, seorang wanita petani ginseng dengan kemampuan akupuntur yang telah hidup menjanda sekian tahun. Nah, di sini Mother mempunyai seorang anak yang bernama Yoon Do-jun. Yoon Do-jun sendiri diperankan oleh Won Bin guys. Ya, seperti kita ketahui di mana Won Bin sendiri adalah salah satu aktor cukup senior di Korea. Mungkin di sini bagi kaum hawa sudah nggak asing lagi ya dengan Won Bin. Seperti yang kita ketahui, Won Bin ini terkenal ketika dia membintangi salah satu film drama Korea di tahun 2000-an, Autumn in My Heart, yang dibintangi oleh Song Seung Hyun dan Song Ye Hyo guys.
Film itu dulu cukup terkenal ya, mungkin bisa dibilang sebagai pelopor film-film drama Korea juga sampai sekarang di Indonesia juga guys. Nah, singkat cerita, Do Jun sendiri ini pergi mengunjungi sebuah bar, mabuk-mabukan atau melakukan berbagai kegiatan yang tidak berguna lainnya. Masalah datang di suatu malam guys, ketika Do Jun dan Jin Tae berjanji untuk bertemu di satu bar. Namun hingga dini hari menjelang, Jin Tae belum menunjukkan batang hidungnya guys. Akhirnya dengan keadaan mabuk, Do Jun pun diusir oleh sang pemilik bar. Dalam perjalanan pulangnya, Do Jun kemudian membuntuti seorang gadis yang terlihat ketakutan guys. Do Jun sendiri akhirnya memilih untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ternyata sang gadis telah ditemukan tewas guys pada sebuah rumah yang tadi malam dilewati oleh Do Jun. Sialnya, beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP menunjukkan bahwa Do Jun adalah sang pelaku pembunuhan gadis tersebut guys. Nah, disinilah alur film yang begitu apik dan menarik dimulai guys, dimana sang ibu yang tak terima putra satu-satunya diperlakukan semena-mena, akhirnya menempuh segala cara untuk membebaskan Do Jun guys. Seperti dengan menghubungi beberapa pengacara terkenal di daerahnya hingga mengumpulkan sendiri berbagai barang bukti untuk menunjukkan bahwa sang anak ini tidak bersalah. Nah, di sini menurut saya yang paling baik memerankan perannya adalah dari Won Bin sendiri, yang mana dia sangat baik memerankan seorang karakter keterbelakangan mental, emosional dalam kesehariannya guys. Dan peran sang ibu sendiri di sini sangat baik menurut saya karena dapat mengeluarkan karakter-karakter sisi gelap dari sang ibu hingga bisa melakukan segala cara untuk menyelamatkan anaknya kembali guys. Film ini menurut saya sangat pantas dinonton untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang pecinta film-film Korea. Film ini kayaknya sangat wajib guys untuk dinonton. Nah, untuk di nomor 2 ada film Parasite. Parasite ini dirilis di tahun 2019 ya guys. Nah, untuk film ini saya rasa teman-teman langsung aja nonton guys, karena dijamin film ini tidak bakal mengecewakan. Jika teman-teman tidak percaya, bisa langsung dilihat dari berbagai macam penghargaan yang diborong sang maestro di acara Academy Awards di tahun 2020 kemarin guys. And the Oscar goes to Parasite. Bong Joon-ho. Parasite. The Oscar goes to Parasite. This is the first movie from South Korea. Bong Joon-ho. Film ini menurut saya sangat mengacu adrenalin ya guys. Di sini semua perasaan dalam menonton itu dicampur aduk guys. Ada unsur dark komedinya, ada unsur thrillernya, dan bermacam-macam unsur drama yang betul-betul masih baru guys di dalam dunia perfilman. Di sini sang maestro akan memberi kita bermacam-macam twist yang betul-betul masih fresh banget kalau dalam dunia perfilman guys. Twistnya ini betul-betul bagi saya itu sangat pintar ya guys, dimana kita tidak akan bisa menebak dari jalur ceritanya sendiri guys. Secara garis besar, film Parasite sendiri bercerita tentang keluarga Kim Ki-taek yang diperankan oleh Song Kang-ho yang awalnya hidup serba pas-pasan. Nah, di sini sang keluarga tersebut ingin memanfaatkan seorang gadis dari keluarga kaya. Jika dalam film-film biasanya kita hanya melihat ada seorang penipu, di sini kita bisa melihat bukan hanya ada 1-2 penipu guys, tapi di sini sekeluarga kompak menipu untuk memanfaatkan
seorang gadis dari keluarga kaya tersebut. Film ini menurut saya wajib banget dinonton karena di awal film kita akan disuguhkan cerita-cerita yang menarik dan fresh dari sang sutradara Bong Joon-ho, guys. Nah, untuk pemerannya sendiri di sini ada Cho Hye-jung yang berperan sebagai Yoon-gyo, sang ibu kaya. Ada Park So-dam dan Choi Wo-sik, dia adalah anak dari Song Kang-ho. Ada Jang Hye-jin, istri dari Song Kang-ho, dan ada Lee Sun-kyun, suami dari Cho Hye-jung. Nah, akhirnya kita tiba juga di urutan pertama. Di nomor 1 ada Memories of Murder. Film ini dirilis di tahun 2003. Dalam Memories of Murder, Song Kang-ho berperan sebagai Park Do-man, seorang detektif di kota kecil yang sedang berusaha memecahkan misteri pembunuhan berantai. Menurut saya, di antara semua film-film Korea, film ini yang paling kelam, guys. Bagaimana tidak, karena film ini adalah kisah nyata yang pernah terungkap selama 30 tahun. Memories of Murder sendiri merupakan film kedua yang disutradarai dan ditulis langsung oleh Bong Joon-ho. Setelah tayang, film ini mendapat apresiasi dari penggemar film dan kritikus. Jadi, kasus bermula pada tahun 1986. Kala itu seorang perempuan muda diperkosa dan ditemukan tewas dibunuh di selokan, guys. Tak lama setelahnya, seorang perempuan lain ditemukan tewas terbunuh di sebuah lapangan tak jauh dari lokasi pertama. Di sini, film ini betul-betul menceritakan sebuah alur kisah nyata dengan sangat baik, di mana kita betul-betul dibuat depresi dengan film tersebut. Di sini sinematografinya betul-betul sangat memanjakan mata ya, guys, karena kita akan disihir seperti kita akan kembali ke tahun 1980-an. Dan yang paling membuat saya merinding, di mana ada sebuah musik ending dari film ini yang paling sangat menyayat hati, guys. Film ini betul-betul sangat layak dinonton karena menurut saya ini adalah salah satu film Korea terbaik sepanjang masa. Dengan menonton film ini, teman-teman akan bisa membayangkan suasana menakutkan yang terjadi di masa lalu, begitu pula dengan kesulitan-kesulitan nyata yang dihadapi para detektif pada masa itu. Karena pada masa itu teknologi belum secanggih zaman sekarang ya, guys. Jadi dibutuhkan betul-betul tim forensik yang bisa melacak DNA-nya pun masih sangat terbatas. Dan scene yang paling membuat saya frustasi ada di bagian ending akhir film ini, guys, dimana sang detektif kembali lagi ke tempat kota TKP terjadi setelah beberapa tahun. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan kasus Memories of Murder, bisa langsung nge-google aja atau membuka Wikipedia tentang penyelesaian kasus ini, guys, karena kisah ini sangat panjang untuk diceritakan. Jadi film nyata ini adalah betul-betul risk Hwaseong case ya, guys. Hwaseong case itu adalah kasus pembunuhan berantai pertama di Korea Selatan. Kejadian tersebut berlangsung di tahun 1986 hingga tahun 1991 dengan melibatkan 10 korban wanita. Hingga sekarang, kasus pembunuhan tersebut menjadi salah satu kasus yang tidak terselesaikan di Korea Selatan.
Kalau gitu sampai sini dulu review referensi film saya dari film-film barusan. Sampai jumpa di film berikutnya minggu depan di Movie Times. Untuk kedepannya, jika teman-teman ada saran dan masukan bisa langsung aja di kolom komentar ya guys. Jadi teman-teman yang ingin kira-kira filmnya yang saya bikin narasi, bisa langsung nanti kasih masukannya begitu. Dan juga nanti kedepannya saya akan mengupgrade cara bernarasi saya atau cara mengutarakan sebuah film dengan baik dan benar juga guys. Karena jujur aja ini adalah review film saya yang kedua setelah Stand By Me Doraemon. Mungkin masih banyak kesalahan juga, jadi mohon dimaklumin aja sama teman-teman. Kedepannya saya pasti akan selalu mengupgrade cara bernarasi dengan yang baik dan benar. Well, kalau gitu sampai di sini dulu review referensi film saya tentang ketiga film barusan. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Saya Hangko Tara, having fun karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye.